Nah, ini sekarang ada di Museum Wahana Rata Hanoroto di Komplek Keraton Yogyakarta. Di sini banyak koleksi-koleksi kereta kencana atau kereta keraton. Langsung saja kita masuk ke museum itu, tapi sebelumnya kita tegak dulu di sana. Ini tiketnya dewasa 20.000, anak-anak 15.000. Cuma ternyata di sini ini dua anak ini belum dikenai tiket. Nah, ini pakaian kuda ya. Jadi ini untuk kuda yang penarik kereta. Ini sistem tali temalinya seperti ini. Dan ini untuk pengendalinya ini ditempatkan di mulut ya. Jadi ini digigit. Nah, ini asal mula istilah zaman kuda gigit besi ya ini. Jadi ininya digigit di mulut kuda. Nah, ini asal mula kacamata kuda. Asal mula istilah kacamata kuda. Dia hanya bisa melihat lurus, tidak bisa melihat ke samping-samping karena ini ditutup di sampingnya. Jadi istilah-istilah yang kita pakai sekarang ini asalnya. Ini bahannya dari kulit tebal. Nah, ini atribut kendali kuda. Ini semua bahannya dari kulit yang cukup tebal. Dan ini cemeti untuk mencambuk kuda. Nah, ini ada yang menarik, ini sepatu kuda ya. Dan ini ukurannya cukup besar, artinya ini kuda yang dipakai ini rasnya itu memang kuda-kuda yang berukuran besar. Ini sepatunya aja ukuran jumbo. Ini pakaian size atau kusir kereta ya. Gayanya ini mengikuti gaya Eropa. Ini bisa dilihat topinya itu pakai topi sako model seperti Napoleon dengan hiasan bulu ayam mirip dengan Bersaglieri dari Italia. Pasukan khusus Italia Bersaglieri itu pakai hiasan bulu ayam. Nah, ini sepatunya. Nah, ini kita mulai melihat deretan koleksi kereta-kereta keraton. Ada namanya. Kemudian ini Kiai Kuto Kaharjo, buatan tahun 1900. Berarti ini usianya sudah 124 tahun. Ini rata-rata buatan Eropa, ini diimpor dari Eropa. Ini ada keterangannya di sini. Dibuat di Berlin, Jerman 1927 oleh Ed Kulstein Berlin Charlottenburg. Jadi ini 1927. Nah, ini tulisannya 1900. Ini berarti belum 100 tahun. Sekitar 97 tahun. Ini sebelahnya ada Kus Gading, hampir mirip juga. Kalau yang ini dibuat di Semarang. Dibuat di Semarang. Bisa lihat. Ini lampunya ya. Zaman dulu pakai lampu kayak gini. Ini dalamnya bisa dilihat ya kayak. Ini ada lambangnya HB8, Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, ini juga mirip seperti Dokar. Kemudian yang ini juga HB8, Kiai Puspoko Manik, dibuat di Belanda tahun 1901. Ini keretanya ini mungkin mirip mobil mewah kalau zaman sekarang. Ini ditarik dengan 4 ekor kuda.
Ini sistem suspensinya seperti ini, suspensi pernya, per delmanya, per kereta. Ini rodanya diameternya berapa ya? Ini masih bisa berputar dengan baik. Artinya ini perawatannya cukup baik. Ini bearingnya atau lakernya itu terawat. Dan ini nggak ada bunyi apa-apa. Jadi ini memang bearingnya atau lakernya itu masih bagus. HB8. Ini juga ini lampunya seperti itu. Ini depannya ini HB8 juga. Land Rover Wiesmann. Ini mungkin nama pabrik pembuatnya, Land Rover. Ini kesannya ini yang ini lebih mewah. Ini warnanya warna semacam apa ya, marun, dari bahannya kayu, mungkin ini kayu Eropa ya. Ini juga HB8. Sepertinya Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu memang beliau hobi mengkoleksi kereta-kereta mewah seperti ini. Ini ada Land Rover Surabaya. Ini catnya hitam. Ini kemudian pintunya berlapis nikel, berlapis. Nah ini juga agak lebih panjang. Nah, itu ada suara kuda di belakang. Nah ini lampunya ini bagian dalamnya berlapis perak ya, untuk untuk memantulkan cahaya dari apinya. Dan ini kacanya ada grafir HB7. Oh yang ini HB7 ya, HB7 Hamengkubuwono ke-7, jadi lebih dulu dari yang tadi. Ini juga, kalau yang ini, yang hijau ini miliknya Hamengkubuwono ke-8. Ini rata-rata sistem suspensinya mirip-mirip ya, seperti ini. Nah, kemudian ini ini roda depannya ini bisa belok ya, pada poros di bagian depan. Nah, ini yang dikaitkan ke rombongan kuda. Ini juga rodanya juga masih bagus. Ini ada tulisan speaker Amsterdam, buatan Belanda. Kereta Notopuro. Ini bak terbuka, nggak ada tutupnya. Ini keterangannya digunakan untuk transportasi panglima perang. Ini kalau kehujanan. Ini koleksi selanjutnya, ini kereta roto biru. Ini karena warna biru merata. Nah ini katanya pada saat pernikahan ini digunakan oleh besan dari Sultan. Nah ini berikutnya, ini Kiai Rojopowoko, dibuat di Belanda pada tahun 1900-an. Ini juga ditarik dengan 4 ekor kuda. Ini pernah dipinjam untuk penobatan paku alam. Ini kebanyakan buatan-buatan Belanda, dan tadi ada juga yang buatan Jerman. Ini warnanya dominan coklat, dan ini tempat duduknya dari kulit berhadapan-hadapan. Dan ini tempat size atau kusir kudanya, kusir kereta kuda. Dan ini ada
tempat pijakan untuk ya, semacam prajurit pengawal ada di sini. Nah, ini kereta yang cukup besar, ini warnanya kuning. Ini ada isinya penari-penari ya, dari pakaiannya penari-penari. Nah, ini dirakit di Semarang. Kereta ini dirakit di Semarang, tapi untuk suku cadangnya itu didatangkan dari Belanda. Jadi didatangkan suku cadang bagian-bagian dari Belanda, kemudian dirakit di Semarang. Nah, ini ada kereta ini dengan bentuk yang cukup mewah. Ini mirip seperti di kerajaan Inggris, Kiai Mandrajuala. Ini peninggalan Hamengkubuwono ke-3. Bentuknya tinggi, apalagi tempat size-nya atau kusirnya itu cukup tinggi. Dibuat tahun 1810-an, sekitar 1910 sampai 1830. Nah, ini kereta ini pernah digunakan oleh Pangeran Diponegoro saat beliau menjadi wali sultan, menjadi wali Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Karena waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 itu masih sangat kecil, berusia sangat kecil, balita masalah, atau mungkin di bawah 10 tahun, intinya di bawah 10 tahun. Nah, ini Kanjeng Kiai Jimat, ini dilarang ngambil video atau foto ya, tapi ya nggak apa-apa lah, sebentar aja. Dan ini kereta jenazah Kiai Roto Praloyo. Ini digunakan untuk membawa jenazah Sultan. Nah, ini juga kereta-kereta lainnya. Kereta Jongwiat. Ini rata-rata memang dibeli atau didatangkan pada masa Hamengkubuwono ke-8. Beliau kolektor kereta. Kereta Kiai Harsonogo ini dibuat di Belanda, buatan Belanda. Ini digunakan, ini menjadi kendaraan Sultan Hamengkubuwono ke-6 sampai ke-8. Ini kalau sekarang ini mobil kepresidenan. Nah, itu koleksi-koleksi kereta milik Keraton Yogyakarta yang ada di Museum apa tadi? Wahana Rata, Wahono-Roto. Nah, oke, kita sudah keluar. Dah, sampai jumpa.